JEK TV News, dari data menjadi berita, tajam, aktual, dan berimbang. Dari tanah Dairi di Sumatera Utara, suara rakyat menggema hingga ke pusat kekuasaan di Jakarta. Warga dari berbagai desa terdampak tambang PT Dairi Prima Mineral, bersama koalisi masyarakat sipil tuntut keadilan lingkungan hidup dan LBH Medan, turun ke jalan. Mereka mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera mencabut kelayakan lingkungan PT DPM, yang menurut mereka, telah dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 KLH 2024 yang terbit pada tanggal 12 Agustus tahun lalu seharusnya jadi penegas bahwa aktivitas tambang PT DPM tidak lagi memiliki dasar hukum. Namun hingga kini, KLHK belum mencabut izin lingkungan yang baru dikeluarkan pada tahun 2022, yang disebut warga sebagai bentuk pengabaian terhadap hukum dan suara rakyat. Aksi berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Di sana, warga meminta agar PT UN mengawasi pelaksanaan putusan Mahkamah Agung dan memastikan eksekusi dilakukan oleh KLHK. Tambang-tambang seperti ini menyulut krisis multidimensi. Rakyat dipinggirkan, ruang hidup dirampas, demokrasi dibungkam. Ini harus dihentikan. Dalam lanjutan aksi, warga akan mengantarkan petisi ke Kedutaan Besar Tiongkok pada tanggal 23 Mei mendatang. Mereka meminta Beijing menarik investasi dari tambang DPM. Petisi itu telah ditandatangani oleh lebih dari 2.000 warga dari 15 desa terdampak. Dari ladang hingga ke ibu kota, warga Dairi terus bersuara. Ini bukan hanya tentang tambang, ini tentang hak atas hidup yang layak, atas tanah yang lestari, dan keadilan yang seharusnya bukan sekadar janji. Proses dalam kerja tambang, itu masih rencana dalam amdalnya. Nah, lalu ada juga desa dari Parongin, dari kelurahan Parongin. Jadi kelurahan Parongin ini juga adalah kelurahan yang berada di lingkar tambang. Nah, bertepatan juga sumber-sumber air yang dari Parongin yang kita gunakan dari desa itu berada dari pusat tambang sendiri. Jadi di desa Longkota, desa pusat tambang itu dia mengairi sumber airnya sampai kepada Parongin. Jadi ketika misalnya bendungan limbah ataupun ada pencemaran air di atas kegiatan pertambangan, itu akan berdampak sampai ke Parongin. Dan Parongin merupakan lingkar satu desa terdampak dari pertambangan. Lalu juga ada desa-desa lain seperti desa Nakoras dengan Sembilan Pagi ini adalah desa yang juga terdampak dari apabila ke depan ketika DPM melakukan konstruksi untuk bangunan bendungan limbah. Kita kemarin lewat aplikasi lapangan, kita dan teman-teman menegaskan bahwa ketika limbah tambang atau bendungan limbah tambang dibangun di atas struktur tanah yang tidak stabil, karena dari hasil penelitian ternyata struktur tanah di sekitar daerah bendungan limbah itu tidak stabil. Jadi jika terjadi pecah atau rusak ke bendungan, itu akan mencemari sampai 50 km ke bawah, ke hilir. Nah, desa Rehamorus dan desa Silapaca adalah desa yang terdampak. Selain dari dampak limbah tambang, mereka juga masuk dalam wilayah konsesi pertambangan. Dan desa Rehamorus ini, desa yang Silapaca ini adalah hampir seluruhnya desa mereka masuk dalam konsesi. Gitu. Jadi ini kawan-kawan amat ini datang, mereka ingin mendesak kepada KLH dan meminta kepada PT UN segera menerbitkan surat BHP yang nantinya berkeputusan bikin tetap supaya ada desakan kepada KLH untuk segera melakukan penetapan putusan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan batal kenaikan upah hidup BPM sudah hampir 1 tahun, 12 Agustus 2024 yang lalu, dan Mahkamah Agung menyatakan mewajibkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencabut kelayakan lingkungan hidup PT DPM. Nah, Undang-Undang PDWN mewajibkan KLH supaya segera mencabut putusannya yang dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung, dan itu merupakan kewajiban konstitusional dari KLH sebagai pejabat publik, sebagai pejabat tata usaha negara. Jadi sudah hampir 1 tahun ini merupakan pembangkangan hukum, sehingga warga Dairi datang ke Jakarta untuk mendesak Menteri Lingkungan Hidup segera melaksanakan dan eksekusi putusan dari Mahkamah Agung itu. Nah, selain itu juga warga yang
bagaimana tadi dalam orasi-orasi disampaikan supaya PT UN juga tidak hanya sekedar untuk menyatakan mengadili atau menyidangkan sampai memutus perkara ini, tapi juga berperan mengawasi pelaksanaan dari putusan ini, mulai dari pertama penetapan perbuatan tetap, supaya ada dasar atau alasan pelaksanaan dari putusan ini. Dan kemudian nanti diharapkan juga PT UN ini mengeluarkan penetapan pengadilan untuk memerintahkan KLH supaya dilaksanakan putusan pengadilan. Jika tidak juga PT UN juga harus melaporkan itu ke atasan. Jadi tahapan-tahapan itu memang masih cukup panjang. Tapi memang harapannya supaya berhenti dalam waktu yang sangat dekat ini. Karena tadi KLH berjanji disampaikan oleh Biro Hukum dan Humas dalam waktu 7 hari SK pencabutan kelayakan lingkungan hidup itu akan dikeluarkan oleh KLH, karena tadi kita warga juga mendesak di KLH dan juga mengundang jadi audiensi di ruangan KLH bahwa mereka berjanji akan mengeluarkan surat keputusan untuk mencabut kelayakan lingkungan hidup PT DPM. Jadi itu dalam waktu 1 minggu KLH akan mengeluarkan itu sejak hari ini tanggal 29. Jadi selain itu harapan kita PT UN Jakarta juga berperan mengawasi pelaksanaan dari putusan Mahkamah Agung tersebut. Seperti itu, barangkali mungkin ada warga yang menyampaikan. Reporter Jack TV melaporkan dari